Hey guys, Kenya Muluk here from Kenya TV. Di tangan gue sekarang ini adalah Vivo Y35. Device Vivo yang setelah sekian purnama akhirnya gue review lagi nih. Penasaran? Let's check it out. So, bisa lo lihat warna kuning keemasan gonjrengnya si Vivo ini tuh bener-bener eye-catching banget ya guys ya. Pantesan aja kalau ini disebut Vivo Dynamic Design. Dengan looknya dia nggak glossy tapi nggak doff juga. Tapi lebih ke apa ya, kayak glittery aja gitu dia. Dan dia tuh nggak fingerprint magnet guys. Pantas aja ini desainnya bisa bener-bener jadi keunggulan dia. Karena ini dia bisa ngebikin handphone kita tuh bebas debu, terus habis itu nggak ada fingerprint magnet. Dan dia juga bebas goresan guys. Kalau pakai kunci juga ini dia nggak kenapa-napa. Lihat tuh, si bersih. Thanks to finishing crystalline matte-nya serta plus poinnya yang udah disupport IP54 splash waterproof and dust proof guys. Body Y35 ini juga bisa dibilang ramping dengan bobot 188 gram dan ketebalannya tuh dia tuh 8,3 mm ya, dan 2.5D flat frame design yang premium, dan tentunya dia bisa ngebikin handphone kita tuh jauh lebih awet selama penggunaan juga. This phone comes with two options of colors. Yang pertama namanya Dawn of Justice. Dawn Gold namanya dia guys ya. Dan yang satu adalah Agate Black. Form body Y35 ini terlihat blocky dengan sisi samping dia yang atas bawah flat. Dengan kamera bump yang isinya ada 3 kamera ini ya guys ya. Yang satu adalah main camera 50 megapiksel night camera yang didukung dengan fitur super night mode, double exposure, dan bokeh flare portrait. 2 megapiksel bokeh, dan juga yang satu lagi adalah 2 megapiksel macro camera. Screen depannya dia masih ngegunain desain pony dewdropnya dia ini guys ya. Untuk naruh selfie kameranya yang berukuran 16 megapiksel, dan di bagian bawahnya ini masih terlihat ini dia. Ada chin yang masih terlihat agak tebel deh guys. Tuh lihat tuh. Layar dia juga berukuran ini 6,58 inch dengan resolusinya Full HD Plus dan support refresh rate-nya 90 Hz yang dinamain sunlight screen, kayak sabun ya. Jadi sunlight screen ini maksudnya dia tuh bisa nampilin gambar yang tetap cerah walaupun kita lagi di bawah sinar matahari ya guys, yang terik banget pastinya. Dan layar ini tuh dia belum AMOLED ya guys. Vivo bilangnya ini support color gamut DCI-P3 yang gak kalah sama layar AMOLED tapi. Karena berkat teknologi DCI-P3, color gamut ini bisa menghasilkan layar yang lebih vibrant. Tapi gue nggak tahu sih seberapa persen karena ya emang gue nggak punya alat buat ngeceknya pasti. So, move on ke speknya. Vivo Y35 ini nggunain spek sejuta umat tahun ini, yaitu Snapdragon 680 dengan 8GB RAM yang bisa di-extend menjadi 16GB. Sadis banget ya. RAM 16GB ini tuh kayak RAM-nya handphone high-end ya ini ya. Dan by the way, ini tuh RAM extended-nya nggak ada pilihan ya. Jadi cuma bisa ditambahin jadi 16GB atau tetap di 8GB. Tapi walaupun gitu, gue akuin sih kalau ini emang paling besar di kelasnya. Internal storage dia ini sebesar 128GB, dan dia ini juga bisa diisi triple card slot dengan micro SD yang bisa nge-support hingga 1TB juga ya guys. OS dia ini menggunakan Android terbaru yaitu Android 12 dengan UI FunTouch OS 12. Apakah dia upgradable ke Android 13? Just wait and see. Harusnya support ya. Y35 ini datang dengan baterai yang berukuran 5000 mAh dan di boxnya masih dikasih charger yang berukuran 44 watt flash charge guys. Jadi itu pastinya cepet banget ya buat ngecharge-nya ya. Karena ini ngecharge device ini tuh bisa dari 0 sampai 70% hanya dengan waktu tuh 34 menit, gila ya. Enak ya, itu tinggal mandi sebentar juga udah aman lah paling itu buat dipakai jalan itu. Berarti itu udah ngebut banget ya guys buat ngecharge-nya ya. Dan ini emang 44 watt itu bisa dibilang tercepat di kelasnya. Y35 ini juga udah dapat sertifikat IP rating IP54. 5 buat ketahanan debunya dan 4 adalah ketahanan airnya, yang berarti dia udah splash proof ya guys ya. Yang artinya aman kalau device ini kalau lo ciprat-cipratin, walaupun gua nggak tahu kenapa kalian bakal ciprat-cipratin. Setahu gue sih cipratan air hujan itu juga masih aman lah ya harusnya, asal jangan dicemplungin aja gitu ke kolam.
Speaker dia cuman ada di bawah ini, di bagian sini nih speakernya nih. Belum stereo. Tapi dia udah punya fitur yang namanya Audio Booster 2.0 dan juga sudah sertifikasi Hi-Res Audio. So, di fitur ini tuh, they just basically just crank up the volume until sampai 200%. Jadi kalau lagi situasi rame, dijamin speaker lo pasti masih kedengeran ya. But I wouldn't recommend buat nyalain speaker ini sampai max out terus-terusan. Soalnya takutnya suaranya bakal pecah dan bakal yang ngerusak speaker jadi sember gitu kan nggak enak ya. Untuk security, dia bisa ngegunain face unlock dan juga fingerprint unlock, guys. Fingerprint sensornya dia berada di tombol power sini, makanya dia agak flat gini bentuknya ya. Yang menurut gue cepet banget, coba nih guys. Kita matiin, taruh jari. Terus habis itu kalau buat face unlock-nya kita tes juga. Cepet banget ya. Itu menurut gue sih udah cepet banget, udah cukup banget buat face unlock sama fingerprint unlock-nya ya. Untuk hasil kameranya udah lumayan lah ya. Gue nyoba Moto Lando yang basically bergerak terus kan ya. Masih dapet dengan hasil yang cukup oke. Buat kamera depan dan main kameranya sih udah cukup puas ya gue ya. Walau sebenarnya lensa bokeh dan makronya ini yang agak bisa dibilang cuman gimmick. Tapi boleh lah ya buat dipakai-pakai. So far untuk HP kelasnya ini tuh udah cukup banget ya, apalagi ngeliat dari harganya yang 3 jutaan. Like I said earlier, kalau Y35 ini pakai SoC Snapdragon 680 dan kira-kira gue tau lah ya hasil Antutunya berapa. Dan setelah gue tes, wow, hampir 290.000 guys. Setahu gue tuh biasanya Snapdragon 680 tuh 250 ribuan mungkin. So this is actually really something ya. Apa mungkin ketolong sama RAM-nya yang jadi 16 GB kali ya? Nah, Snapdragon 680 itu biasanya bisa dibilang all-rounder banget ngejalanin game-game macam-macam kayak PUBG atau CODM, Apex Legends, Genshin pun juga masih lancar itu sebenarnya ya. Ditambah dengan adanya cooling system yang menjaga suhu HP dia ini biar nggak cepet panas dan nyaman pasti buat dipakai ngegame. Apalagi dengan RAM-nya yang bisa di-extend sampai 16 GB itu ngebikin ya gaming pokoknya pasti puas lah ya. Untuk sensornya sendiri ini udah cukup lengkap banget guys. Coba kita cek. Jadi di sensor ini tuh dia cuman nggak ada sensor temperatur sama pressure sensor doang ya. Nih coba lihat. Tuh. Dan ini emang udah normal kalau nggak ada. Biasanya emang sering banget nggak ada kan ini. Tapi sayangnya Y35 ini belum ada NFC ya. So overall device ini adalah device yang sangat menarik ya guys. Masukan dari gua untuk kedepannya adalah mungkin ganti Doodrop jadi punch hole kali ya. Terus tambahin NFC. Setuju gak guys? Komen di bawah ya nanti ya. Oke, so itu dia guys review singkat gua untuk si Vivo Y35. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Worth it gak? Worth it lah ya. So thanks for watching, please subscribe if you haven't, dan jangan lupa klik tombol bell biar bisa ngedapetin notif pas nanti video berikut gua keluar. And please do leave a like and a comment down below if you like this video. This is Kenji from Kenji TV, out.